Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat pagi. Hari ini, saat ini kita akan mengungkap terkait bagaimana pembelajaran online, bagaimana cara dalam memanajemen pembelajaran online. Sebab pembelajaran online saat ini mau tidak mau harus dilaksanakan karena masih dalam suasana pandemi. Tapi sahabat semua, jangan sampai ini menjadi sebuah keterpaksaan. Sebab kita harus menempuh jalan terbaik agar pembelajaran kita tetap berkualitas. Untuk itu, dalam manajemen pembelajaran online, hendaknya kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus mengenali dan membandingkan online dan offline. Jadi online dan offline harus kita bandingkan, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa keunggulannya, apa kelemahannya, ya. Baru kita bisa menetapkan apakah pembelajaran online atau perkuliahan online yang kita laksanakan ini adalah jalan terbaik atau tidak. Tanpa mengenali terlebih dahulu keunggulan dan kelemahan dari online dan tatap muka atau dari online dan offline, maka mungkin kita akan salah langkah dalam menempuh perkuliahan, dalam menempuh pembelajaran. Yang kedua adalah kita harus mengenali kondisi siswa, mengenali kondisi diri kita, dan mengenali kondisi instansi kita bekerja, ya. Yang selanjutnya baru kita bisa menetapkan apakah kita harus pembelajaran online atau pembelajaran offline. Sebab di masa pandemi pun kita tetap bisa pembelajaran offline. Misal guru datang ke rumah-rumah, atau guru menetapkan satu tempat yang belajar cukup 2 atau 3 orang. Kan bisa secara offline. Nah, setelah ditetapkan, baru diterapkan. Setelah diterapkan, lanjut dievaluasi. Apakah kualitasnya tetap sama dengan pembelajaran offline, pembelajaran tatap muka sebagaimana sebelum pandemi, atau pembelajaran ini jauh lebih maksimal, ya. Jadi kita ke bagian pertama, kenali dan bandingkan online dan offline. Untuk mengenali dan membandingkan online dan offline, kita awali dari online. Yakni keunggulan online itu apa saja. Kita harus identifikasi lebih dulu, ya, supaya pertimbangan kita itu matang. Apakah melanjutkan pembelajaran tatap muka meski di suasana pandemi, atau kita mengikuti anjuran pemerintah dengan perkuliahan online supaya lebih aman, lebih terjamin jaga jaraknya. Nah, keunggulan yang saya rasakan dari perkuliahan online atau pembelajaran online adalah latihan melawan malas. Sebab di saat perkuliahan online, ya, yang namanya berkeluarga, mau tidak mau kalau sampai jamnya harus berangkat. Kalau sudah sampai jam perkuliahan, mau tidak mau harus memulai perkuliahan. Bagi siswa begitu juga, ya.
Jadi banyak pengorbanan. Siapa tahu di saat itu harinya hujan, atau mati lampu, sinyal hilang. Tapi yang lebih beratnya adalah latihan melawan rasa malas. Sebab apa? Rasa malas meninggalkan ketika asik-asiknya bercanda dengan anak dan keluarga, tapi ternyata sudah sampai waktu untuk kuliah, sudah sampai waktu untuk belajar, terpaksa harus ditinggalkan. Bagi siswa dan mahasiswa, di saat diberi tugas, biasanya karena kuliahnya online, ya, besok tidak tatap muka, besoknya tidak tatap muka. Ketika datang deadline waktu mengerjakan, baru dikerjakan, tidak di awal-awal. Padahal hari ini dibagikan, minggu depan baru dikerjakan. Itulah kemampuan kita melawan rasa malas, kemampuan kita melawan tantangan-tantangan yang saat itu hadir untuk menghadang kita agar kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran online. Yang kedua adalah keunggulan online adalah bisa tetap berkumpul keluarga. Bayangkan seperti yang saya alami, yang seharusnya saya harus menempuh perjalanan lebih dari 200 km. Otomatis kalau pembelajaran tatap muka atau pembelajarannya offline, maka mau tidak mau beberapa hari bahkan mungkin berbulan-bulan saya harus pisah dengan keluarga. Tapi dengan adanya perkuliahan online ini, maka saya bisa ngumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan anak dan istri, bisa berkumpul dengan orang tua. Inilah keunggulan perkuliahan online. Keunggulan yang ketiga, sebenarnya bisa mengurangi stres. Kenapa? Sebab dalam perkuliahan online kita bisa lebih enjoy. Pakaian bisa seadanya, orang kan tidak tahu juga. Yang penting rapi, meskipun tidak dicuci sebenarnya nggak tahu juga. Yang penting pakaian rapi, pakaian tertutup, menutup aurat, dan layaklah dilihat. Orang nggak tahu. Bahkan kalau perkuliahannya online dan pakai Zoom, saat videonya dinonaktifkan kita bisa sambil rebahan. Apalagi yang disengaja kameranya menghadap foto. Bahkan di saat perkuliahan online, di saat pembelajaran online, bukankah kita sering chattingan, membalas chat masuk dari teman, membalas chat masuk dari pelanggan, karena kita jadi reseller, karena kita sambil dagang online. Bukankah itu mengurangi stres dalam pembelajaran? Itulah keunggulan pembelajaran online. Keunggulan selanjutnya, sadar atau tidak sadar, coba Anda hitung, coba Anda ingat. Bukankah selama pembelajaran, selama perkuliahan online, kita sudah hemat uang saku? Kenapa? Sebab kita nggak dapat uang saku. Kita tidak perlu jajan. Nah, lebih setahun Anda sudah kuliah online, berarti lebih setahun Anda sudah tidak menggunakan uang saku. Berarti untung kalau itu uangnya di tabungan. Berarti kita tidak memberatkan beban orang tua kita dalam mencari dana. Hemat uang saku, ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah kita sebenarnya hemat waktu. Coba dalam pembelajaran tatap muka biasanya, kalau masuknya jam 7.30, otomatis kita harus berangkat jam 7. Bahkan mungkin lebih pagi dari itu. Tidak tahu, tidak peduli hujan, tidak peduli keadaan bensin. Bagaimanapun ketika sampai jamnya Anda harus berangkat. Kita harus berangkat. Tapi ketika kuliah online, bangun tidur saja kita sudah bisa aktifkan, apalagi di wilayah yang sinyalnya kuat. Tentunya kita lebih mudah, sambil rebahan bisa. Jadi
hemat waktu. Kita tidak perlu mengorbankan waktu untuk perjalanan. Ya kecuali sebagaimana saya, karena di wilayah yang sulit sinyal, untuk kuliah harus menempuh beberapa kilo. Tapi itu mendingan. Kenapa? Karena korbannya cuma waktu. Teman-teman kita tidak korban waktu, tapi keunggulan lain tetap saya rasakan pada saat kuliah online. Nah, yang selanjutnya adalah keunggulan kuliah online. Rata-rata peserta kuliah online itu tidak menggunakan transportasi, tidak menggunakan sepeda motor, tidak menggunakan mobil. Artinya tidak perlu Anda mengeluarkan uang untuk beli bensin. Ya, tidak perlu mengeluarkan uang untuk pembelian bensin. Uang untuk bensin inilah yang nanti dijadikan uang untuk beli kota. Itu kelebihannya. Jadi tetap hemat dari segi uang saku. Keunggulan selanjutnya, bisa bebas dalam memilih tempat. Bisa belajar di kamar kek, bisa belajar di depan TV, bisa belajar di teras, bisa belajar di bawah pohon. Di mana Anda senang, bisa Anda jadikan tempat belajar. Coba kalau pembelajaran tatap muka, bukankah lebih banyak dan hampir dipastikan belajarnya dalam ruangan? Bahkan dalam pembelajaran online, Anda bisa mendengar, Anda bisa sambil belajar tapi sambil mendengarkan musik. Sebagaimana yang sekarang kita kuliah online sambil mendengarkan suara seruling. Ya. Nah, jadi keunggulannya apalagi bagi siswa atau mahasiswa yang gaya belajarnya dengan audio. Pendengarannya dia akan lebih termotivasi mendengarkan musik sambil belajar. Akhirnya kurang stresnya. Yang selanjutnya, keunggulan belajaran online adalah bahan belajar lebih lengkap dan terarsip. Kenapa demikian? Sebab lewat kuliah online, otomatis bahan yang dibagikan itu seluruhnya sudah dibagi oleh pengajarnya lebih dulu, sudah dibagi oleh dosennya lebih dulu. Kalau pembelajaran tatap muka, bisa saja ditulis di papan tulis, bisa saja di proyektor, kelupaan untuk share. Tapi dalam perkuliahan online, meski lupa untuk share, kita kan bisa merekam. Kita bisa merekam materi. Maka lebih baiknya kalau ada pembelajaran online itu versi YouTube-nya yang terekam di YouTube, supaya apa? Bisa diulang lagi. Meski tidak terulang, meski tidak diupload di YouTube, itu pun sebenarnya bisa terarsip. Kemudahannya apa? Nanti di saat ujian semester, kita tidak perlu banyak membuka catatan-catatan kita yang mungkin akan ketinggalan. Tapi semua file yang disampaikan oleh dosen, semua file materi yang disampaikan oleh guru, cukup kita buka arsipnya di laptop atau HP kita yang sudah kita simpan dengan rapi. Apalagi kalau sudah ada Anda upload di Google Drive, tentunya lebih aman. Maka kita sarankan, perkuliahan lebih baik buka atau bikin juga videonya. Boleh Anda upload video secara langsung via Zoom, langsung terkoneksi dengan YouTube, atau via Zoom cuma direkam videonya upload ke YouTube. Atau Anda takut untuk tersebar, cukup Anda upload di Google Drive Anda. Supaya apa? Nanti ada bukti kita perkuliahan online ini ada videonya. Siapa tahu instansi kita memerlukan dokumen itu. Ya. Nah, itulah keunggulan perkuliahan online yang saya rasakan. Mungkin masih banyak keunggulan-keunggulan online. Untuk itu kita minta saran dan tambahan dari kawan-kawan semua, dari sahabat semua,
Apa kelebihan, apa keunggulan kuliahan online, pembelajaran online yang Anda rasakan? Tuangkan di chat ini, tuangkan di kolom komentar di bawah ini ya, supaya kita tahu, supaya pertimbangan kita semakin rinci. Apakah kita memilih kuliah online atau offline? Sebab ketika masa pandemi nanti bisa sudah selesai, sudah terlewatkan, kita bisa memilih setiap materi, apakah lebih baik materi ini diajarkan secara offline atau secara online. Untuk itu kita meminta dan memohon dengan sangat kepada sahabat semua, kepada para pendengar dan penyaksi semua untuk mencantumkan, untuk kontribusinya, menyampaikan kelebihan dari kuliah online yang Anda rasakan dan kekurangannya. Sampaikan saja di kolom chat, di kolom komentar. Selanjutnya, dalam langkah pertama adalah mengenali dan bandingkan online dan offline. Kita masuki tentang kelemahan online yang saya rasakan karena kita juga sebagai orang tua di samping saat kuliah adalah menambah tugas orang tua. Ya. Siapapun yang punya anak di awal-awal perkuliahan online, pembelajaran online yang anaknya sudah sekolah, tiba-tiba masa pandemi sekolah dileburkan dengan catatan belajar dari rumah, guru mengajar secara online. Untuk perkuliahan mendingan ya lebih tua. Bayangkan anak tingkat SMA, tingkat SMP dan SD, otomatis orang tuanya harus mendampinginya. Apalagi yang di tingkat SD, bukan cuma mendampingi, tapi mungkin di tingkat bawah, di tingkat dasar itu ada orang tuanya yang sengaja mengerjakan tugas dari anaknya. Bukan sekedar mendampingi. Kalau orang tuanya berperan seperti itu, maka akan menambah beban orang tuanya. Yang selanjutnya, kuliah online itu bisa menjadi penumbuh semangat bagi kita. Bisa juga itu momen untuk mengembangkan kemalasan kita. Kenapa? Bangun cepat jam 5 pagi, oh masih lama lagi jam belajarnya. Habis sholat mungkin ada yang tidur lagi. Tapi kalau kuliahnya offline, kalau belajarnya offline, otomatis Anda harus siap-siap untuk berangkat sekolah. Tapi karena kuliahnya online, waktu belajar belum sampai, Anda mungkin atau kita semua mungkin masih bermalas-malasan, masih santai, masih bisa lihat televisi. Kelemahan dari perkuliahan online selanjutnya yang kita rasakan adalah banyak PR, banyak tugas. Berarti bagi tenaga pendidik, bagi tenaga pengajar dan dosen, pertimbangkan ini ya. Rata-rata banyak yang mengeluh di saat kuliah online banyak tugas. Berarti di mana tanggung jawab guru untuk menjelaskan? Di mana tanggung jawab guru untuk mengajak diskusi, mengaktifkan interaksi antar siswa A dengan siswa B dalam satu lokal itu? Kapan berinteraksi? Kalau cuma ngasih tugas, kapan mereka paham? Ya. Kelemahan online selanjutnya adalah sinyal yang turun naik, sinyal yang bisa hilang, apalagi kalau mati lampu, sinyal yang mungkin meredup karena harinya hujan, atau mungkin memang sinyalnya tidak ada karena dia tinggal di pelosok. Perlu dipertimbangkan. Itulah kelemahan online. Yang selanjutnya adalah gangguan notifikasi. Kalau kita kuliah online, biasanya ada chat masuk, ada pemberitahuan. Di saat fokus belajar, lihat chat,
ada pemberitahuan. Kebetulan yang chat orang penting, kebetulan yang chat adalah orang yang suka menghibur kita, kebetulan yang chat adalah orang yang akrab dengan kita, bisa terbuka tuh chat, ya kan? Atau di saat kita asik-asiknya kuliah online, tapi ternyata ada notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Tentunya memberatkan, tentunya mengganggu fokusnya perkuliahan online. Apalagi kalau sampai membuat Anda buyar. Ya. Nah, lanjut, kelemahan kuliah online yang saya temukan adalah boros kota. Ya. Sebelum kuliah online, kota yang saya pakai tidak sebesar ini. Tapi memang sih, besarnya tidak terlalu besar, alias kalau tidak kuliah online, kalau kuliahnya atau belajarnya tatap muka, maka biasanya masa tenggangnya habis, kota masih ada. Tapi dengan kuliah online, kota habis, kadang masa aktif masih belum habis, otomatis harus beli lagi. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, meskipun kita kuliahnya tatap muka, meskipun kuliahnya offline, bukankah kita tetap beli kota? Jadi jangan tapi dianggap beban kota ini. Bukankah bisa saja kita tetap kuliah online, tapi ternyata kotanya tetap tercukupi? Apalagi yang tinggalnya di wilayah kota, beli sekitar 10 atau 20 ribu, beli kartu perdana khusus untuk kota, bulan depan buang lagi, bukankah cukup? Kan banyak kartu-kartu yang menawarkan gratisan kota yang luar biasa banyaknya. Kita tinggal pilih kartu tersebut. Ya. Yang selanjutnya adalah kelemahan kuliah online, lebih fokus transfer pengetahuan, sehingga terasa seakan-akan terabaikan pendidikan karakter. Padahal pendidikan karakter itu penting. Percuma cerdas tapi tak berakhlak, kata orang. Kalau Anda sepakat berarti kita sama. Tapi perlu Anda garis bawahi, pembelajaran karakter, perkuliahan atau penanaman nilai pendidikan akhlak sebenarnya bisa lewat online. Kalau kita beranggapan tidak mungkin, apalagi menganggap tidak bisa pendidikan akhlak, membina akhlak siswa lewat online, maka kita perlu perbaiki diri. Kenapa? Karena kapasitas kita yang mungkin belum menemukan caranya. Untuk itu kita sarankan buka channel saya, sebab ada bagaimana trik pendidikan karakter, pembinaan akhlak secara online. Judulnya introspeksi diri. Ya. Buka, sebab di sana ada interogasi tapi gayanya introspeksi. Bagaimana cara menyadarkan anak secara online, tahap demi tahap ada caranya. Silahkan buka channel kita, channel YouTube kita Sahrani As. Di sana ada judul-judulnya, Anda bisa saksikan, Anda bisa dengarkan, dan Anda boleh memberikan komentar dan masukan kepada kita. Kita saling membangun, tapi jangan mencaci. Kita saling membantu untuk menyempurnakan dan memperbaiki generasi muda. Jangan saling menghinakan. Itu saja. Bagi kawan-kawan, bagi sahabat yang biasanya saat pembelajaran tatap muka itu tinggalnya di kos, maka kelemahan kuliah online-nya adalah bayar kos tapi tidak ditempati.
yang menempati cuma lemari, tapi Anda tetap bayar sebagaimana biasa, maka sudah saatnya Anda ajak nego pemilik kos. Boleh tidak bayar separuh, yang separuhnya gratis karena tidak ditempati. Atau nego saja, selama perkuliahan online gratiskan tempat tinggalnya. Kan bisa, karena selama ini kita tidak ada nego. Kalau nego kita tahu bagaimana pendapat pemilik kos. Dengan catatan Anda juga harus memberi tawaran bahwa ketika kuliah nanti berjalan sebagaimana biasa, ketika kuliah jadi tatap muka kembali, Anda harus berjanji tetap kos di tempat itu. Maka mungkin akan jadi pertimbangan oleh pemilik kos untuk menggratiskan atau untuk memotong biaya kos selama tidak ditinggali. Yang selanjutnya, dengan kuliah online maka interaksi antar siswa A dan siswa B jadi kurang, sehingga yang terasa itu adalah cuma ada tugas dan tugas melulu dari guru dan dosen. Sebab apa? Kita jarang konsultasi dengan banyak teman. Anda mungkin menghubungi satu teman, tapi cuma teman itu, tidak semuanya, dan itu pun dalam forum terbatas. Maksud forum terbatas lewat WA cuma cukup 4 orang video call bisa. Lewat Zoom, apakah semua orang di saat yang sama bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dosen? Karena itulah saya beranggapan bahwa dengan kuliah online maka interaksi siswa dengan siswa lain jadi berkurang. Itu yang saya temukan. Nah, jika kawan-kawan menemukan atau merasa mengalami langsung atau melihat langsung kelemahan-kelemahan lain dari pembelajaran online, silahkan Anda tuangkan, silahkan Anda tulis di kolom komentar di bawah, supaya kita sama-sama tahu apa sih kelemahannya. Selanjutnya, karena kita sudah membahas keunggulan dan kelemahan online, secara supaya lebih adil kita harus ungkap juga keunggulan dan kelemahan offline atau pembelajaran tatap muka, supaya kita bisa membandingkan apakah kita memilih online atau offline untuk saat ini. Atau nanti selesai pandemi, apakah kita tetap memilih online atau offline, atau digabung kadang online kadang offline, atau materi disesuaikan lebih cocok offline atau online. Untuk itu kita bahas bagian keunggulan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran offline. Yang pertama dulu, kenapa kebanyakan orang menganggap pembelajaran tatap muka itu lebih baik? Sebenarnya satu saja, yang paling mendasar, karena sudah terbiasa. Ya kan? Karena sudah terbiasa. Sekarang saya beri gambaran. Kalau Anda beda pulau, kalau Anda tinggal beda pulau atau jarak jauh dengan orang tua Anda, kalau Anda terbiasa silaturahmi dengan orang tua hanya dengan tatap muka, otomatis Anda harus sering berangkat menuju rumah orang tua Anda agar lebih leluasa tatap muka. Jika Anda menetapkan hal tersebut, bagus. Tapi perlu kita pertimbangkan, sebenarnya bisa lebih hemat jika offline. Jika bisa silaturahminya lewat video call, lewat Zoom. Kenapa? Kalau kita langsung kunjungan ke rumah orang tua, mungkin di saat itu kita punya tugas, otomatis kita harus meninggalkan tugas.
Bukan berarti kita menyarankan kurangi kunjungan ke rumah orang tua, bukan begitu. Maksud kita, jika ada tugas, laksanakan tugas, tapi silaturahmi dengan orang tua harus dilaksanakan. Solusinya ya dengan online. Yang kedua, keunggulan pembelajaran offline adalah mudah minta pendapat dengan teman. Sebab pembelajaran offline, pembelajaran tatap muka tentu menuntut kita untuk hadir lebih dulu. Mulai belajar jam 8, jam 7.30 kita ada, sudah sampai, sudah tiba di sekolah, kita bisa bercengkrama. Bahkan mungkin ada sebagian teman, ada sebagian kawan kita menggunakan momen itu untuk saling contek. Yang jelas, pada momen itu kita bisa berinteraksi, kita bisa tukar pendapat, kita bisa minta penjelasan dengan teman. Kita bisa mengerjakan karena kita interaksi. Tapi kalau perkuliahan online, karena belum waktunya, kalau kita interaksi mungkin kita yang kita hubungi si A, padahal si A juga nggak paham. Yang paham itu si Z, sementara yang kita hubungi selanjutnya si B. Untuk sampai ke Z itu berapa orang? Untung kalau Anda sudah menelpon ke Z langsung. Keunggulan offline yang kita rasakan selanjutnya adalah bisa fokus tanpa gangguan notifikasi. Karena kuliah online, karena pembelajarannya offline, HP mungkin bisa dikumpul, HP mungkin di dalam tas. Meskipun berbunyi, kadang diminta oleh gurunya nonaktifkan suaranya. Ya, nada deringnya dinonaktifkan. Kita tidak tahu siapa yang menelpon. Akhirnya keunggulan offline-nya adalah kita bisa fokus menyimak pembelajaran, menyimak materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Yang selanjutnya adalah waktu interaksi dengan teman lebih banyak dan lebih leluasa. Jam istirahat ada, kita bisa interaksi dengan teman soal PR besok hari. Bahkan hari ini, tadi pagi dikasih soal, jam istirahat kita bisa diskusi meskipun tugasnya minggu depan. Ya kan? Kita bisa lebih leluasa. Kita tahu siapa teman kita yang tidak sibuk di saat jam istirahat, yang nongkrong di bawah saja, tapi ketika online kita tanya si A, bisa tukar pendapat, tapi ternyata dia bisa tidur sehingga HP-nya tidak diangkat. Kita tanya si B punya kesibukan tersendiri karena kita tidak lihat. Apalagi kalau yang kita mau minta bantuan ternyata orangnya tidak suka diganggu, kita telepon malah di-reject. Tapi dengan kuliah tatap muka, waktu interaksi lebih leluasa. Itu yang saya temukan. Yang selanjutnya adalah kelemahan dari pembelajaran tatap muka, dari pembelajaran offline. Yang biasa kita temukan, perlu waktu berangkat. Guru tidak mau tahu, dosennya tidak mau tahu. Ketika jam kuliah harusnya sudah ada di kuliahan. Ketika jam belajar harusnya ada sudah di ruang kelas. Otomatis Anda harus berangkat pagi, meski Anda ngantuk, meski saat itu hujan deras. Ya, harus berangkat. Yang kedua, waktu belajarnya dari jam 7.30 sampai sore, kadang sampai jam 3, mungkin ada yang sampai jam 5. Bayangkan, selama waktu itu kita harus berada di sekolah. Tapi kalau kuliah online kita bisa sambil makan santai, sambil lihat TV, sambil chatan, ya kan? Yang selanjutnya, selama di sekolah maka siswa akan kurang interaksinya dengan keluarga. Itulah kawan-kawan yang saya temukan terkait kelemahan kuliah offline. Langkah kedua, karena di awal tadi kita sudah membandingkan kelemahan
dan keunggulan antara pembelajaran online dan offline, langkah selanjutnya, langkah kedua adalah kita harus mengenali kondisi siswa, mengenali kondisi diri, yang selanjutnya mengenali kondisi instansi. Sebab kalau kita sudah tahu kelemahan dan keunggulan online atau offline, kita langsung memutuskan, bisa saja salah. Kita memutuskan untuk online karena online lebih baik. Bisa saja siswa tinggal di tempat yang tidak ada sinyalnya. Kasihan siswa. Berarti kita memutuskan cuma sepihak. Untuk itu kita perlu langkah yang kedua, mengenali kondisi siswa, kondisi diri sendiri, dan mengenali kondisi instansi. Dalam mengenali kondisi siswa, yang pertama adalah identifikasi sinyal tempat siswa. Siapa yang sinyalnya biasa turun naik, siapa yang tinggal di kota sinyalnya stabil, dan siapa yang tinggal di kota sinyalnya lemah. Kan bisa saja karena di luar jaringan. Setelah terdata dari siswa tersebut, dari siswa satu lokal itu, lokal yang lain begitu juga. Berapa orang yang sinyalnya lemah, jam berapa yang biasanya sinyalnya kuat. Selanjutnya baru identifikasi siapa yang tempatnya jauh dan sulit mencari sinyal. Setelah itu kita data, kita identifikasi keuangan siswa. Kenapa perlu diidentifikasi? Sebab mereka perlu dana untuk beli kota. Mereka perlu dana untuk beli kota. Mendingan kalau kota dikasih oleh pemerintah, dikasih oleh kampus, dikasih oleh sekolah. Tapi cukup tidak kota yang dikasih tersebut untuk melaksanakan pembelajaran, semua pembelajaran secara online? Maka perlu diidentifikasi keuangan siswa. Yang selanjutnya adalah kondisi diri juga harus diidentifikasi. Apa? Persiapkan media dan materi ajar yang perlu diidentifikasi. Medianya apa? Materinya apa? Lewat WA, lewat Zoom, lewat apa? Share dulu. Seandainya lewat Zoom, link Zoom harus di-share lebih dulu. Kalau share-nya ketika jam pembelajaran hampir dimulai, maka bagaimana mungkin siswa langsung bisa terhubung? Nah, bagaimana mungkin? Apalagi kebetulan jam pembelajaran akan dimulai, tapi saat itu tiba-tiba hujan deras, lampu mati, sinyal jadi hilang. Nah, otomatis persiapan media mau tidak mau harus lebih dulu dipersiapkan oleh guru. Yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan materi. Kalau kita cuma mengajar secara langsung lewat online via Zoom tanpa mempersiapkan materi-materi, otomatis itu kita yang leluasa untuk mengajar. Tapi bagi siswa akan sulit. Kenapa? Sebab materinya mereka cuma menyaksikan lewat tayangan yang ada di Zoom. Coba kalau materinya di-share lebih dulu, otomatis siswa akan mempelajari. Bagi siswa yang rajin akan bisa
untuk mempelajari lebih dulu. Maka ketika perkuliahan online, ketika pembelajaran online, waktu itu akan semakin berharga. Kenapa? Siswa bisa tembak langsung, bisa menanyakan secara langsung apa yang mereka tidak pahami, kesulitan apa yang mereka rasakan ketika mempelajari materi yang dibahas saat itu. Nah, yang selanjutnya yang perlu diidentifikasi dari kondisi diri guru atau dosen adalah guru dan dosen harus memperhitungkan kendala dadakan. Apa tuh kendala dadakan? Mati lampu, hujan deras, kota internet, siswa yang berhalangan. Itu harus pertimbangkan, harus cari solusi terlebih dahulu. Seandainya hujan deras, si A mengaku hujan deras, otomatis tidak terdengar, dia tidak bisa menyaksikan. Perkuliahan online, suara jadi kabur. Mendingan suaranya jadi kabur, ada tayangan tulisan di Zoom. Bayangkan kalau cuma penjelasan guru, tulisannya nggak ada. Suara jadi kabur, jadi bagaikan menyaksikan orang bisu yang pongap-pongap mulutnya, tangannya bergerak tapi tidak terdengar suaranya. Mendingan gambarnya, videonya masih bergerak. Bagaimana kalau putus-putus? Putusnya saat nganga lagi. Jadi perlu diperhitungkan yang seperti itu. Itulah yang saya temukan. Bagi guru dan dosen yang ternyata juga menemukan hal yang serupa, berarti kita mengalami hal yang sama. Tapi bila ada hal lebih, kondisi diri yang perlu kita identifikasi, kami memohon dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian untuk cantumkan apa sih yang perlu diidentifikasi dari kondisi diri si guru dan dosen, supaya kita bisa lebih maksimal, supaya pembelajaran dan perkuliahan yang kita sampaikan lebih berkualitas. Yang selanjutnya adalah kondisi instansi. Yang perlu diperhatikan bagi guru dan dosen adalah kontribusi instansi dari segi biaya. Dari segi biaya, ada tidak kampusnya, ada tidak sekolahnya ngasih kontribusi kota dan lain sebagainya. Sebab perkuliahan online kadang materi belum selesai disampaikan karena banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah habis, otomatis mungkin kita akan merelakan memperpanjang waktu untuk menjawab apa yang dipertanyakan, apa yang diminta oleh siswa. Tapi di sisi lain, kota akan jalan. Bukan cuma saja kota kita, tapi kotanya siswa juga akan selalu tersedot. Maka perlu dipertimbangkan. Terlalu lama kota akan semakin banyak terkuras. Yang selanjutnya adalah medianya. Kalau kampus sudah menyediakan medianya berupa Edlink Sevima, harusnya kita gunakan ya web itu, kita gunakan aplikasi tersebut. Boleh tidak kita menggabungkan dengan aplikasi lain sejenis Zoom? Boleh saja. Tapi pertimbangan secara matang. Kenapa? Sebab itu bagian dari bentuk administrasi. Kita menggunakan Zoom, absennya kan bisa di Edlink atau lain sebagainya. Kita bisa berinovasi bagaimana baiknya. Jadi pertimbangkan media yang disediakan kampus dan pertimbangkan media yang kita bisa. Kita tahu yang terbaik itu bagaimana. Ini sebagai pembuka cakrawala kita untuk membuka pemikiran kita agar tidak terpaksa memilih pembelajaran online sebagai solusi.
Setelah kita mengenali dan membandingkan apa kelebihan dan kekurangan online dan offline, kita bandingkan dengan kondisi siswa, diri dan instansi, akhirnya kita bisa menetapkan. Setelah ditetapkan apakah kita online atau kita offline, maka kita terapkan. Setelah diterapkan, berjalan beberapa waktu, harus kita evaluasi apakah sudah benar langkah kita tersebut. Itulah manajemen pembelajaran online yang benar. Nah, sebenarnya kami tidak menyebutkan langsung manajemen pembelajaran online, sebab dalam manajemen yang paling tahu mana yang terbaik adalah Anda sendiri. Kami hanya pembuka cakrawala. Moga pembelajaran kita makin berkualitas, tidak terpaksa memilih pembelajaran online sebagai jalan daripada tidak belajar, jalan daripada terhambatnya pembelajaran tatap muka, tapi menjadikan dengan pembuka cakrawala ini nanti setelah pandemi pun kita bisa memilih apakah materi yang akan kita sampaikan lebih cocok disampaikan secara online atau disampaikan secara offline. Inilah bagian dari pertimbangan-pertimbangan. Inilah bentuk dari manajemen pembelajaran online yang berkualitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.